Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday! Halo, selamat pagi anak-anak semua. Wah, Kak Tina senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Anak-anak, Kak Tina hari ini, kalian lihat ya. Ayo, siapa yo yang nemanin Kak Tina ini? Nah, Kak Dani dan Kak Robert ini adalah tim kreatif di sekolah minggu kita. Nah, tahu ya kalian ya, sekarang mau memuji nama Tuhan bersama-sama pada ibadah sekolah minggu. Sekali lagi ya, Kak Tina mau sampaikan ke kalian. Sekolah minggu kita itu sudah dilakukan ibadah onsite, ya. Nah, yang ibadah onsite yang boleh hadir di sekolah minggu itu anak-anak yang kelas 1 SD, kelas 2 sampai SMP. Kok aku belum yang kelas kecil? Memang sabar ya. Untuk kalian yang kelas kecil masih belum, tapi tetap semangat meskipun kalian ibadah di rumah ya. Bersama-sama Kak Tina dan Kak Dani dan Kak Robert, yuk kita memuji nama Tuhan. Kita sapa Tuhan, selamat pagi Tuhan ya. Ayo bersama-sama yuk kita nyanyi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami setiap hari.
Tuhan, kami akan memuji dan menyembah-Mu. Kiranya Engkau yang memimpin ibadah pagi ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kalian percaya nggak sih kalau kuasa Tuhan itu bisa dinyatakan lewat pujian? Kak Tina cerita ya. Kak Tina punya teman guru sekolah minggu, ya. Dia bersaksi lewat pujian menjaga suaminya waktu sakit, ya. Dia menyanyi terus sepanjang hari. Jadi hatinya itu sukacita meskipun menghadapi suaminya sakit, anak-anak, ya. Jadi bernyanyi. Apa yang terjadi? Kuasa Tuhan dinyatakan sembuh suaminya. Nah, Kak Tina sampaikan selain kita juga berdoa, tapi kita senantiasa ya memuji dan memuliakan nama Tuhan setiap hari. Karena anak Tuhan itu harus senantiasa bersukacita dan memuji nama Tuhan, ya. Yuk, sekarang Kak Tina mengajak kalian untuk menyanyikan pujian Bila Roh Allah ada di dalam kita. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Halo adik-adik, mari kita akan berikan persembahan untuk Tuhan yang diberkati melalui orang tua kalian masing-masing. Mari kita berikan persembahan untuk gereja. Ya, persembahan bisa lewat barcode yang sebelah sini ya. Atau kalian bisa titip ke papa mama atau kakak kalian yang sudah bisa sekolah minggu atau bergereja onsite. Nah, kalian sudah jelas ya. Tadi Kak Robert sampaikan bahwa kita ya senantiasa Tuhan memberkati ya, papa mama yang bekerja ya. Nah, saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Kita nyatakan syukur kita bahwa senantiasa Tuhan memberkati kita ya. Yuk sama-sama kita pujikan, ku bersyukur kepadamu oh Yesusku. Bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar bumi pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Nah, anak-anak,
tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, yuk kita siapkan hati kita siapkan telinga kita, ya, semua kita buka, ya. Kita fokus mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Kak Grace, ya. Yuk, kita menyambut firman Tuhan dengan memujikan, "Ku buka hatiku untuk firman-Mu." Hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku Anak Tuhan yang anak Tuhan yang manis. Mari kita akan berdoa untuk persembahan hari ini. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk kasih setiamu dan rahmat-Mu baru setiap paginya. Terimalah bersama syukur kami ya Tuhan. Biarlah ini berkenan untuk gereja-Mu dan juga kerajaan-Mu. Ya Tuhan, bentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus berkarya atas kami, supaya ketika kami mendengar firman-Mu, supaya kami bisa mengerti lebih baik. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang menjalankan firman Tuhan hari ini. Berkatilah dia dalam pelayanannya. Makasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Senang banget hari ini rasanya Kak Grace bisa bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah. Nah, hari ini Kak Grace akan membawakan kisah firman Tuhan yang tentunya luar biasa. Tapi sebelum kita memulai ya, kita mau dengerin firman Tuhan, Kak Grace mau tanya sama adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik pernah gak sih sendirian tanpa mama papa atau tanpa kakak, adik, pokoknya seorang diri, sendirian aja? Pernah gak adik-adik? Pernah? Oh, ada yang pernah, ada yang gak pernah? Oke, kalau yang pernah sendirian nih ya, Kak Grace mau tanya ya, di saat adik-adik sendirian, adik-adik pernah ngerasa takut gak sih? Atau mungkin ngerasa sedih, ngerasa khawatir, aduh kok aku sendirian ya? Pernah gak adik-adik ngerasa kayak gitu?
Pernah ya? Oke, Kak Grace juga pernah. Wajar kok, Kak Grace waktu kecil juga pernah merasa ketakutan, merasa sedih waktu Kak Grace sendirian, gak ada mama papa. Nah, bicara soal ketakutan ya, kecemasan, terus kesedihan saat kita sendiri, pengalaman seperti ini pernah juga adik-adik dirasakan oleh para rasul dan juga pengikut Tuhan Yesus waktu itu di dalam Alkitab. Nah, kira-kira gimana ya ceritanya? Kita mau sama-sama saksikan di kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 5 dan ayat 11 sampai dengan 15. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Oke adik-adik, tadi kita udah sama-sama lihat ya bagaimana kehidupan para rasul atau para murid Tuhan Yesus ya, dan juga para pengikut Tuhan yang merasa apa? Ketakutan ya, merasa sedih ketika kehilangan Tuhan Yesus ya, setelah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus waktu itu. Nah, Tuhan Yesus itu sudah mati lalu kemudian bangkit ya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri ya adik-adik selama 40 hari kepada para murid dan juga para pengikut Tuhan. Nah, tapi setelah 40 hari itu Tuhan Yesus naik ke surga dan seolah-olah meninggalkan para murid ya. Waduh, pasti para murid sedih, para murid merasa, aduh kayaknya aku gak mampu nih tanpa Tuhan Yesus yang setiap hari membimbing, yang setiap hari bertemu, mengajar, dan sekarang mereka punya tugas untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik sebagai manusia itu hal yang sangat wajar ketika ada kekhawatiran seperti itu. Sama seperti ketika adik-adik merasa sendiri tanpa ada mama papa, tanpa ada teman-teman, tanpa ada saudara-saudara. Nah, perasaan itu yang dirasakan oleh para murid dan juga para pengikut Tuhan saat Yesus naik ke surga. Nah, tapi kira-kira apa ya yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid? Tuhan Yesus bilang apa adik-adik? Tuhan Yesus bilang kalau Tuhan akan kirimkan Roh Kudus. Nah, apa sih itu Roh Kudus? Adik-adik tahu nggak apa itu Roh Kudus? Oh, itu roh yang dikirimkan Tuhan.
Benar, itu adalah roh yang dikirimkan Tuhan ya untuk menghibur dan menguatkan umat kesayangan Tuhan. Jadi walaupun Tuhan Yesus sudah tidak ada secara fisik ya, kita nggak bisa lihat secara langsung Tuhan Yesus saat ini, tapi Tuhan Yesus sudah kirimkan Roh Kudus di dalam diri kita semua, di dalam diri para murid, supaya para murid dan kita saat ini selalu dihibur dan diberi kekuatan. Nah, adik-adik, gimana sih cara kerjanya Roh Kudus? Ada yang tahu? Nah, Roh Kudus itu bekerjanya itu bukan hanya pada hal-hal yang besar, pada hal-hal yang ajaib, tapi juga lewat hal-hal kecil yang kita lakukan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih ya, ketika adik-adik merasa takut atau merasa sedih, terus adik-adik berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku merasa sedih banget karena gini gitu ya. Karena apa? Adik-adik boleh cerita sama Tuhan. Nah, setelah berdoa, adik-adik merasa tenang, adik-adik merasa lega dan mendapatkan kekuatan. Nah, disitulah Roh Kudus bekerja di dalam diri adik-adik. Jadi adik-adik gak perlu lagi cemas, gak perlu lagi khawatir, dan gak perlu lagi takut ketika kita sendiri, karena Tuhan Yesus sudah mengirimkan Roh Kudus ke dalam diri adik-adik untuk menemani dan menguatkan kita selalu. Mari sekarang kita tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh beribadah ya Bapa. Tuhan, kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Roh Kudus yang Tuhan sudah kirim, biarlah Engkau memberikan kami kekuatan dan penghiburan selalu, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan pakai dan menjadi terang bagi sekeliling kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali ke dalam aktivitas kami sehari-hari, kiranya Tuhan yang pimpin dan jagai kami selalu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya adik-adik akan melakukan aktivitas ya. Adik-adik membuat aktivitas yang ada di tayangan video setelah ini. Jadi buat adik-adik kelas kecil ya, adik-adik boleh mengerjakan ya, lalu jangan lupa difoto dan dikirimkan di guru kelas masing-masing paling lambat hingga Senin malam. Nah, buat adik-adik yang sudah di kelas besar, adik-adik silahkan mengisi kuis di link yang ada di bawah ini. Sekian ibadah minggu ini, sampai jumpa di ibadah Komisi Anak minggu depan. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita akan membuat kartu untuk ayat hafalan.
masing-masing. Ditunggu sampai hari Senin malam. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.